Kabupaten Musiras Utara termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musiras Utara. Secara geografis, Kabupaten Musiras Utara terletak membujur sejajar Bukit Barisan. Kabupaten Musiras Utara memiliki moto atau semboyan dengan julukan yaitu Bumi Berselang Serundingan, yang berarti kata berselang adalah gotong royong, kebersamaan bahu-membahu, ringan sama menjinjing, berat sama dipikul dalam suatu kegiatan. Sedangkan arti kata serundingan berarti kesepakatan dalam suatu musyawarah, yang besar dikecil, yang kecil dihilangkan, untuk mencapai suatu kesepakatan. Kabupaten Musiras Utara memiliki 7 kecamatan, 7 kelurahan, dan 82 desa, meliputi Kecamatan Karangdapo dengan 9 desa atau kelurahan, Kecamatan Karangjaya dengan 15 desa atau kelurahan, Kecamatan Nibung dengan 11 desa atau kelurahan, Kecamatan Rawas Ilir 13 desa atau kelurahan, Kecamatan Rawas Ulu 17 desa atau kelurahan, Kecamatan Rupit 17 desa atau kelurahan, dan juga Kecamatan Ulu Rawas 7 desa atau kelurahan. Kabupaten Musiras Utara memiliki kesenian tradisional yang begitu kental khas Kabupaten Musiras Utara. Beberapa di antaranya meliputi tarian anak bukit layang, tarian Burbaswah, dan tarian Ilem. Sedangkan untuk permainan daerah, beberapa di antaranya meliputi permainan sangkocet dan ecak, dan ada juga pantun bersautan ayam togong. Kesenian tradisional tersebut hingga saat ini masih tetap dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Musiras Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Dwi Widianita di acara Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan yang dipersembahkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Barat yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Musiras Utara. Pemirsa, di festival kali ini kita akan menyaksikan berbagai kesenian tradisional khas Musiras Utara. Dan untuk episode kali ini kita akan menyaksikan penampilan yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Art Galeri Gerungga. Seperti apa penampilannya? Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2021 ini melakukan kegiatan Festival Kesenian Tradisional yakni di Kabupaten Musiras Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan prioritas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelestarian nilai budaya khususnya kesenian tradisional. Kita tahu bahwasanya kesenian tradisional merupakan sebuah kesenian yang utama untuk dilestarikan. Kemudian dalam amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, yang kedua manuskrip, yang ketiga adat istiadat, yang keempat ritus, yang kelima pengetahuan tradisional, yang keenam teknologi tradisional, yang ketujuh seni, yang ke-8 bahasa, yang ke-9 permainan tradisional, yang ke-10 olahraga tradisional. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu sendiri, itu ada seni. Dalam hal inilah tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan untuk melestarikan kesenian tradisional yang ada di daerah. Kabupaten Musiras Utara, Provinsi Sumatera Selatan itu banyak sekali khazanah kesenian tradisional yang ada di daerah ini. Itu kita dapat menyaksikan sampai hari ini itu tersebar di berbagai daerah yang ada di daerah ini. Kedepannya harapannya adalah kesenian-kesenian yang ada di daerah ini bisa kita majukan, kita lestarikan. Pemajuan kesenian tradisional ini itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Perlu sinergitas, perlu gotong royong di antara berbagai elemen, mulai pemerintah, masyarakat, swasta,
untuk memajukan kesenian yang ada di daerah ini. Untuk itulah sekali lagi kami menyambut baik kegiatan ini, sebuah kegiatan untuk mengangkat tradisi-tradisi yang ada di daerah yang ada khususnya di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui apa? Melalui publikasi media televisi. Dan rangka itulah kemudian harapannya kita bersinergi untuk menyukseskan, melestarikan, kemudian memajukan kebudayaan yang ada di daerah ini. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, sehingga ke depan kerjasama yang seperti ini untuk memajukan kebudayaan daerah itu bisa kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Titin Martini selaku Kepala dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kabupaten Musirawas Utara. Ibu Titin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, adapun Ibu Titin, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang mengenai kesenian tradisional khas Kabupaten Musirawas Utara. Nah, kalau menurut kacamata Ibu sendiri, bagaimana sih Bu perkembangan dari kesenian tradisional khususnya di Kabupaten Musirawas Utara? Jadi kalau kita lihat dari kesenian khususnya untuk Kabupaten Musirawas Utara, sebagaimana kita ketahui bahwa sangat unik dan sangat banyak. Nah, jadi sangat potensial. Cuma ini kita memang untuk kesenian kita ini belum banyak terjual. Dalam arti kata promosi masih kurang kita kan. Nah, inilah kita punya keinginan terutama untuk kepala dinas dan staf itu akan melestarikan kebudayaan khususnya dan kesenian di kita sehingga ini akan terkenal. Nah, tinggal lagi bagaimana caranya kita untuk melestarikan dari kesenian tersebut. Nah, ini banyak hal yang mesti kita lakukan di dalam melestarikan tersebut. Halnya seperti apa itu? Contohnya, kita harus banyak mengikuti event-event. Dengan kita banyak mengikuti event-event, otomatis lah masyarakat tahu bahwa oh itu kesenian Muratara itu. Kita itu. Jadi kalau seandainya ada event-event tertentu kita ikut, ada undangan, misalnya kan festival Sriwijaya, kita tampil. Nah, dengan adanya tampil kita otomatis, oh ini loh kesenian dari Muratara. Apalagi pada saat kita lomba kita menang, oh itu tambah, itu akan meningkat nilai citra dari Muratara. Iya, dan bahkan untuk masyarakat di Kabupaten Musirawas Utara sendiri pun terkadang mereka masih belum tahu gitu apa saja sih kebudayaan yang ada di daerah aku gitu kan. Dengan adanya event-event itu juga membantu kan. Membantu untuk itu. Nah, kalau untuk sekarang Ibu, ini kan kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Nah, pastinya kan untuk event-event seperti yang Ibu sampaikan tadi pastinya terganggu atau tidak terlaksana gitu. Betul. Itu kalau menurut Ibu sendiri apa sih jalan pintasnya gitu atau solusinya gitu? Jadi sebagaimana kita ketahui ya, kita Indonesia lah terlanda COVID ya, pandemi COVID. Ya tidak terlepas Kabupaten Musirawas Utara, walaupun tidak dalam persentase yang tinggi, tapi kita masih ada juga yang terkena COVID-19. Nah, di dalam hal kesenian ini, ya tentunya kita Kabupaten Musirawas Utara termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musirawas Utara. Secara geografis, Kabupaten Musirawas Utara terletak membujur sejajar Bukit Barisan. Kabupaten Musirawas Utara memiliki moto atau semboyan dengan julukan yaitu Bumi Berselang Serundingan, yang berarti kata berselang adalah gotong royong, kebersamaan bahu-membahu, ringan sama menjinjing, berat sama dipikul dalam suatu kegiatan.
Sedangkan arti kata serundingan berarti kesepakatan dalam suatu musyawarah. Yang besar dikecil, yang kecil dihilangkan untuk mencapai suatu kesepakatan. Kabupaten Musirawas Utara memiliki 7 kecamatan, 7 kelurahan, dan 82 desa, meliputi Kecamatan Karangdapo dengan 9 desa atau kelurahan, Kecamatan Karangjaya dengan 15 desa atau kelurahan, Kecamatan Nibung dengan 11 desa atau kelurahan, Kecamatan Rawas Ilir 13 desa atau kelurahan, Kecamatan Rawas Ulu 17 desa atau kelurahan, Kecamatan Rupit 17 desa atau kelurahan, dan juga Kecamatan Ulu Rawas 7 desa atau kelurahan. Kabupaten Musirawas Utara memiliki kesenian tradisional yang begitu kental khas Kabupaten Musirawas Utara. Beberapa di antaranya meliputi tarian anak bukit layang, tarian burbaswah, dan tarian ilem. Sedangkan untuk permainan daerah, beberapa di antaranya meliputi permainan sangkocet dan ecak, dan ada juga pantun bersautan ayam togong. Kesenian tradisional tersebut hingga saat ini masih tetap dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Dwi Widianita di acara Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan yang dipersembahkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Barat yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Musirawas Utara. Pemirsa, di festival kali ini kita akan menyaksikan berbagai kesenian tradisional khas Musirawas Utara. Dan untuk episode kali ini kita akan menyaksikan penampilan yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Art Galeri Gerungga. Seperti apa penampilannya? Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2021 ini melakukan kegiatan Festival Kesenian Tradisional yakni di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan prioritas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelestarian nilai budaya khususnya kesenian tradisional. Kita tahu bahwasanya kesenian tradisional merupakan sebuah kesenian yang utama untuk dilestarikan. Kemudian dalam amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, yang kedua manuskrip, yang ketiga adat istiadat, yang keempat ritus, yang kelima pengetahuan tradisional, yang keenam teknologi tradisional, yang ketujuh seni, yang ke-8 bahasa, yang ke-9 permainan tradisional, yang ke-10 olahraga tradisional. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu sendiri, itu ada seni. Dalam hal inilah tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan untuk melestarikan kesenian tradisional yang ada di daerah. Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan itu banyak sekali khazanah kesenian tradisional yang ada di daerah ini. Itu kita dapat melihat, menyaksikan sampai hari ini itu tersebar di berbagai daerah yang ada di daerah ini. Kedepannya harapannya adalah kesenian-kesenian yang ada di daerah ini bisa kita majukan, kita lestarikan. Pemajuan kesenian tradisional ini itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Perlu sinergitas, perlu gotong royong di antara berbagai elemen, mulai pemerintah, masyarakat, swasta untuk memajukan kesenian yang ada di daerah ini. Untuk itulah sekali lagi kami menyambut baik kegiatan ini, sebuah kegiatan untuk mengangkat tradisi-tradisi yang ada di daerah, yang ada khususnya di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui apa? Melalui publikasi media televisi. Dalam rangka itulah kemudian harapannya kita bersinergi untuk menyukseskan, melestarikan, kemudian memajukan kebudayaan yang ada di daerah ini.
Kepada pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, sehingga ke depan kerjasama yang seperti ini untuk memajukan kebudayaan daerah itu bisa kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Titin Martini selaku Kepala dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kabupaten Musirawas Utara. Ibu Titin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, adapun Ibu Titin, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang mengenai kesenian tradisional khas Kabupaten Musirawas Utara. Nah, kalau menurut kacamata Ibu sendiri, bagaimana sih Bu perkembangan dari kesenian tradisional khususnya di Kabupaten Musirawas Utara? Jadi kalau kita lihat dari kesenian khususnya untuk Kabupaten Musirawas Utara, sebagaimana kita ketahui bahwa sangat unik dan sangat banyak. Nah, jadi sangat potensial. Cuma ini kita memang untuk kesenian kita ini belum banyak terjual. Dalam arti kata promosi masih kurang kita kan. Nah, inilah kita punya keinginan terutama untuk kepala dinas dan staf itu akan melestarikan kebudayaan khususnya dan kesenian di kita sehingga ini akan terkenal. Nah, tinggal lagi bagaimana caranya kita untuk melestarikan dari kesenian tersebut. Nah, ini banyak hal yang mesti kita lakukan di dalam melestarikan tersebut. Halnya seperti apa itu? Contohnya, kita harus banyak mengikuti event-event. Dengan kita banyak mengikuti event-event, otomatis lah masyarakat tahu bahwa oh itu kesenian Muratara itu. Kita itu. Jadi kalau seandainya ada event-event tertentu kita ikut, ada undangan, misalnya kan festival Sriwijaya, kita tampil. Nah, dengan adanya tampil kita otomatis, oh ini loh kesenian dari Muratara. Apalagi pada saat kita lomba kita menang, oh itu tambah itu akan meningkat nilai citra dari Muratara. Iya, dan bahkan untuk masyarakat di Kabupaten Musirawas Utara sendiri pun terkadang mereka masih belum tahu gitu apa saja sih kebudayaan yang ada di daerah aku gitu kan. Dan dengan adanya event-event itu juga membantu kan. Membantu untuk. Nah, kalau untuk sekarang Ibu, ini kan kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Nah, pastinya kan untuk event-event seperti yang Ibu sampaikan tadi itu pastinya terganggu atau tidak terlaksana gitu. Betul. Itu kalau menurut Ibu sendiri apa sih jalan pintasnya gitu atau solusinya gitu? Jadi sebagaimana kita ketahui ya, kita Indonesia lah terlanda COVID ya, pandemi COVID. Ya tidak terlepas Kabupaten Musirawas Utara, walaupun tidak dalam persentase yang tinggi, tapi kita masih ada juga yang terkena COVID-19. Nah, di dalam hal kesenian ini, ya tentunya kita memang yang paling tepat adalah event. Event itu kan ada aksinya kan. Kalau ada aksi kita pasti ada penonton dan lain-lain. Oh, mengetahui itu. Nah, tapi dalam hal ini karena masalah COVID barangkali agak terkendala untuk melakukan event-event tersebut ya. Aksilah katakanlah. Jadi bagaimana strategi kita atau dari pemerintah khususnya untuk tetap menggalakkan atau mempromosikan. Jadi mungkin karena memang tidak ada event, kita lakukan dulu terlebih dahulu mungkin menginventarisasi lah seluruh ada kesenian di Kabupaten Muratara ini, karena ini katakanlah stagnasi kan, tapi kita tetap melakukan, kita menginventarisir, semua kita inventarisir, oh ini kesenian, ini lagu, nah ini kebudayaan, semua kita lakukan. Kemudian kita mungkin karena tidak bisa melalui aksi, kita melalui promosi melalui media. Kita melalui media sosial kita lakukan, kita melalui situs kita ada kan, web kita ada, jadi kita untuk Muratara. Jadi mungkin Mbak Dwi silakan lihat ya, lihat sendiri di situs kita atau di web kita untuk pariwisata Muratara itu ada. Itu. Ya meskipun memang COVID ini berdampak terhadap semua terhadap hal semua, enggak saja bukannya event saja kan, ekonomi juga otomatis itu kan. Karena di Kabupaten Muratara ya pasti yang namanya selama ini mungkin ada souvenir-souvenir yang bisa kita jualkan, kemudian kuliner kita juga bisa di
kita tampilkan dalam event atau di suatu lokasi pameran dan lain-lain kan tidak bisa terjadi sekarang ini karena kondisi begitu. Tapi yang penting pemerintah Kabupaten Mesir Utara ini Tetap menggalakkan semua dalam berbagai cara lah gitu supaya bisa tampil lah gitu, walaupun iya walaupun mau melalui virtual dan lainnya, pokok kita tetap melakukan itu. Nah Ibu, selanjutnya ini kan Kabupaten Mesir Utara ini seperti yang kita ketahui punya banyak sekali kesenian tradisional berupa tarian, permainan dan lain sebagainya. Nah kalau untuk tarian-tarian ini yang akan kita bahas ini ada tarian Buru Baswa. Buru Baswa, oke. Kalau menurut Ibu itu seperti apa sih, tanggapan Ibu juga seperti apa? Jadi kalau tarian Buru Baswa itu memang konon ya, karena dia punya sejarah tersendiri tarian tersebut. Jadi di zaman Majapahit itu melalui cucu dan cicitnya itu dari Prabu Barwijaya V itu yang kita kenal dengan Pangeran Alit ya. Nah ini tarian ini merupakan tarian persembahan. Jadi persembahan itu memang lokasinya lokasi Bukit Layang. Jadi di daerah Bukit Layang ini kan. Nah jadi pada saat ada tamu-tamu kebesaran lah itu dilakukan tarian tersebut. Nah ini juga konon dilakukan pada saat adanya krio yang datang ya, krio Gonjong, krio Agung yang datang itu. Nah dilakukan persembahan itu untuk menyambut, karena itu merupakan tarian puja-puji. Kata orang dulu kan kononnya itu puji-puji kan. Jadi rasa bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa ini negara mereka mempunyai negeri yang makmur, sejahtera, tentram, pokoknya aman bagi mereka, baik pangan, sandang dan lain-lain. Sehingga mereka melakukan itu. Jadi dilakukanlah melalui persembahan lagu tari itu dengan adanya lirik Matraman Gatria namanya itu. Nah ini yang mereka lakukan. Nah kemudian mungkin seperti yang Mbak Dwi tadi bilang tanggapan. Jadi saya sebagai orang kebudayaan dan pariwisata ingin sekali bahwa itu menjadi lestari. Walaupun itu katakanlah konon zaman dulu kan untuk melakukan persembahan kepada katakanlah seperti raja-raja dan lain-lain. Tapi kita modif sekarang ini kan, bisa kita modifkan itu kan. Mungkin ada tamu yang datang seperti Pak Upati datang ke lokasi. Nah, kita lakukan tarian tersebut. Jadi sambil mungkin ada narasinya bercerita bahwa ini tarian penyambutan bahwa negeri kami nih, katakan daerah kami sekarang ini makmur dan lain-lain. Jadi Pak Bupati membaca pesan dalam hal tarian tersebut. Oh, berarti ini zaman dulu tuh begini gitu. Jadi terkadang mungkin tamu-tamu kita yang datang belum tentu semua tahu kan sejarah seperti itu kan, karena itu masih di zaman Majapahit. Nah ini kita inginkan ada pelestarian untuk itu. Nah jadi saya juga sudah minta kepada yang menangani di dinas itu khususnya dari Kabid Kebudayaan Pariwisata, supaya ini tetap digali. Semua kesenian dan kebudayaan tetap digali. Jadi bagaimana kita menggalinya itu tadi caranya. Salah satunya sudah kita inventarisir ke bawah ini ada tarian yang menyambut tamu keagungan. Nah salah satunya ini. Jadi memang kita harus kerja keras lah. Karena memang Muratara kan baru kan. Jadi kita harus kerja keras bagaimana menggalinya sehingga semua kebudayaan, semua keseniannya ada di lokasi tersebut tergali. Karena ini kan setiap lokasi beda-beda. Setiap lokasi beda-beda. Apalagi kan daerah Bukit Layang tuh daerah wisata. Nah daerah wisata ini kalau dari kita sudah katakanlah kita memberikan suatu julukan kepada daerah tersebut wisata alam dan wisata budaya. Nah karena kekayaan budaya yang pada di Bukit Layang ini yang kita akan tonjolkan. Jadi dua cara atau dua yang bisa kita kunjungi lokasi tersebut itu lokasi alam dan lokasi untuk budaya. Itu luar biasa ya. Nah itu kan tadi penjelasan dari tarian Buru Baswa ya Bu. Iya, nah betul. selanjutnya ini ada tarian Anak Bukit Layang. Itu bagaimana? Anak Bukit Layang. Ya, kalau nama tarinya Anak Bukit Layang tuh ya, artinya anak-anak yang melakukannya kan, itu kan. Kalau tadi Buru Baswa tadi ya bisa dilakukan oleh yang dewasa atau bisa dilakukan itu. Tapi ini khusus namanya udah disebut Anak Bukit Layang. Artinya gini, Anak Bukit Layang itu punya tradisi ya. Dari daerah tersebut misalkan ada yang namanya kayu aro di situ terkenal itu. Dia tuh berbuah.
Nah, jadi pada saat berbuah itu merupakan suatu kegembiraan bagi remaja atau bagi anak-anak yang senang dengan buah itu. Nah, jadi mereka tradisi dulu mereka melakukan tarian. Nah, melakukan tarian itu menggambarkan kegembiraan mereka, bagaimana ada buah tersebut yang memang dulu kan banyak buah-buahan, tapi ini mungkin khusus karena dia memang karena buah aro ini khusus bagi mereka yang mereka anggap menjadi persembahan dan lain-lain ya, sehingga mereka melakukan itu. Nah, ini biasanya tarian ini diiringi dengan gong, dengan gendang. Jadi memang rentak-rentak, katakanlah rentak ya, kalau apa sih istilah rentak itu? Rentak-rentak itu kan jadi mereka kegembiraan mereka gitu. Kegembiraan mereka dengan adanya panen lah gitu ya, panen buah aro tadi. Nah, itu kalau untuk tari anak Bukit Layang. Jadi memang dilakukan anak laki-laki biasanya, karena memang yang ngambil buah itu ya biasanya laki-laki kan, dan mereka melakukan tarian-tarian tersebut baru melakukan pengambilan buah itu. Itu yang tradisi yang mereka lakukan zaman dulu itu kan. Tapi sekarang ini kita pinginnya pengen juga sih melakukan itu seperti itu kan. Jadi nanti kalau seandainya ini tetap dilestarikan, kita pinginnya menjadi suatu momen tertentu atau menjadi paket wisata. Paket wisata. Jadi sebagai paket wisata kunjungan lokasi tersebut mungkin panen buah aro. Nah, itu terus diiringi dengan tarian. Jadi ada aksinya, aksi tadi tarian, dan itu actionnya tadi untuk panen buah aro tadi. Memang sudah hampir tidak ada sih buah seperti itu. Makanya kita pengen ada gitu. Pengen dilestarikan bagaimana dilakukan ini bisa ada, mungkin kita kerjasama dengan perangkat daerah setempat, kades misalkan, kemudian camat misalkan. Jadi semua kita gali gitu, upayakan. Ini kan keinginan kita bagaimana melestarikan tersebut. Nah, itu memang menjadi daya tarik para daya tarik, iya. Kalau paket jual gitu kan, paket jual wisata jadi kan. Udah datang ada tarian, tarian pengambil buah. Itu. Jadi pengenan kita seperti itu ya. Mudah-mudahan tercapai. Nah, selanjutnya Ibu kan tadi sudah menyinggung upaya untuk tetap mempertahankan keberadaan dari kesenian tradisional khas Kabupaten Mesir Utara. Nah, setelah pelestarian itu Bu, apa upaya selanjutnya? Nah, kita kan sudah kita lakukan nih menginventarisir pertama itu. Kemudian kita lakukan juga tadi inventarisir, kemudian satu lagi pelestarian. Nah, jadi ini pengembangan satu lagi perlu. Pengembangan. Jadi kita melestarikan bukan hanya melestarikan saja, tapi kita kembangkan. Kalau kita sebatas melestarikan, berarti kita museumkan saja kan artinya kan. Nah, tapi kalau kita kembangkan, ya tadi kita bawa dalam event-event, kita kenalkan pada audiens, pada masyarakat. Yang tadinya masyarakat kita yang katakanlah orang lama yang sudah tidak ada lagi kan, memang tahu ceritanya seperti itu. Orang baru kan tidak tahu bahwa itu ada tarian itu, bahwa itu zaman dulu tuh ada tarian itu, ada cerita, ada sejarah gitu. Nah, makanya kita harus kembangkan itu. Mungkin yang selanjutnya itu pembinaan, karena sudah kita lestarikan, sudah kita kembangkan, kita tidak bina, otomatis tidak jalan juga. Berkembang saja, tidak ada pembinaan lebih lanjut. Nah, jadi kita butuh itu namanya pembinaan. Pembinaan ini kita bisa pakai, artinya beberapa sektor yang bisa kita pakai, seperti sanggar-sanggar. Kita juga banyak sanggar di Muratara ini. Yang itu yang sanggar tadi kita tetap hidupkan. Artinya begini, kita bina, kita beri informasi bahwa tolong dong ini tarian zaman dulu lah gitu. Kita angkat, kita gali, kita lestarikan, kita kembangkan, tolong dibina. Nah, jadi tugas kita itu untuk mereka itu supaya tetap jadi lestari. Nah, untuk pembinaan ini kita banyak bisa kita melalui lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga kita juga ada, kita punya lembaga adat, itu juga bisa kita lakukan. Kita titipkan pada lembaga adat, tolong lestarikan ini. Kemudian kita titipkan lembaga-lembaga yang resmi seperti sekolah-sekolah. Kalau di kita ini kan Muratara ini hampir rata-rata SMA itu punya sanggar ya, hampir punya sanggar. Nah, ini yang kita kita galakkan kepada mereka. Mungkin kebanyakan karena mereka tidak dapat informasi bahwa ada tarian Burbaswa, ada tarian anak Bukit Layang, mungkin mereka tidak kenal itu kan. Tapi kita berikan informasi pada mereka, tolong seperti ini loh, jadi narasinya seperti ini tarian ini. Nah, mereka pasti
punya kreatif kan untuk itu kan. Jangan saja setiap sekolah itu punya tari kreasi. Mungkin dia ada gambaran untuk Muratara tetap ada kan, biasanya tari kreasi itu kan, kegembiraan, kebahagiaan dan lain tetap ada. Tapi kita pinginnya itu tarian kita lama itu juga ada, karena memang punya sejarah tersendiri kan untuk tarian itu. Nah, jadi kita berharap lembaga-lembaga seperti itu, seperti Paranata juga yang punya norma-norma dan lain-lain, kita berharap seperti itu bisa tetap gitu. Jadi bukan saja dari kita yang punya keinginan, tapi action di lapangan seperti sekolah, seperti sanggar-sanggar, seperti juga lembaga-lembaga yang lain yang resmi memang menangani kebudayaan, kita berharap bisa jalan seperti itu. Karena memang fokusnya ke lapangan ya. Oh iya, memang harus itu seperti itu kan. Actionnya seperti itu. Kalau di dinas saja kan kita cuma punya kebijakan kan di dinas itu kan. Kalau misalnya ditanya apa kebijakannya ini tapi Iya, tidak tapi dilaksanakan, susah, percuma saja. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak David Kaprawi. Iya benar, David. Selaku Kepala dari Sanggar Seni Art Gallery, Pak ya? Garunggang. Iya, Garunggang. Nah, Pak David, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Baik ya Pak ya, meskipun cuaca terik Pak ya. Masih semangat Pak? Semangat dan selalu semangat. Ya, karena nampak sekali dari euforianya, karena hari ini Sanggar Seni milik Pak David ini akan tampil Pak ya. Iya. Nah, untuk festival kali ini nih, Sanggar Seni milik Bapak ini akan menampilkan apa aja Pak? Ya. Yang pertama kita akan menampilkan judul tarinya Burbaswa. Burbaswa. Ya. Yang kedua nyanyian anak Bukit Layang atau tarian anak Bukit Layang. Dan yang ketiga kita nampilkan permainan tradisional anak dengan judul Sangkocet. Sangkocet. Nah, ini saya penasaran nih Pak nih, dengan filosofi dari tarian apa yang pertama? Burbaswa. Burbaswa. Ya. Itu awal mula terciptanya tarian tersebut itu seperti apa Pak? Jadi dengan cerita yang panjang, berawal dari anak cucu Raden Alit yang kita kenal dengan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang kelima. Burbaswa ini adalah puja dan puji syukur mereka kepada leluhurnya, kemudian di masa kejayaan setelah hijrah dari Lebong. Mereka menetap di Bukit Layang. Pada kesempatan rasa syukur dan rasa bahagia itu mereka bernyanyi puja syukur, sekaligus event yang terpenting bagi mereka adalah penobatan Krio, penobatan Krio Bonjong sebagai pimpinan atau kepala kewilayahan dari bumi alas Senapal yang ada di hilir Bukit Layang. Jadi seperti itu Pak, ya, awal mulanya ya. Burbaswa. Lalu tujuannya itu apa sih Pak? Kalau sampai sekarang masih ada eksistensinya seperti itu. Jadi yang pertama tadi ucapan puja puji syukur, yang kedua adalah bagian dari ekspresi hati atas kebahagiaan, atas rasa syukur, dan termasuk juga mengusir jin setan yang akan mengganggu ke negerian ataupun negeri para Krio. Jadi memang ada sisi mistisnya Pak ya? Iya, sisi mistis. Nah, kalau selanjutnya tadi kan ada yang kedua, ini tarian nyanyian anak Bukit Layang. Nyanyian anak Bukit Layang itu seperti apa Pak? Tarian ini berawal dari ketika para Krio ini menetap di Bukit Layang ini. Ini menggambarkan situasi anak-anak mudanya berburu burung, berburu kijang, termasuk menangkap ikan di sungai. Mereka riang gembira, memanah, memasang jebakan burung, dan masa berkelana mencari burung dan berburu ini, mereka bertemu dengan makhluk mitologi. Makhluk ini mereka kenal dengan Malaburu. Malaburu ini adalah makhluk mitologi yang ganas, haus akan darah, karakternya berbadan manusia, kemudian rambut panjang,
mukanya menghadap ke belakang. Oh, terbalik. Terbalik. Dengan kepala anjing. Oh, kepala anjing hutan. Seperti itu. Dan salah satu makhluk ini diyakini oleh masyarakat, dan bagi masyarakat ada penawar, ada obat. Kalau bertemu dengan makhluk-makhluk yang seperti ini, mereka menancap atau menghunus pedang, menghunus keris ke tubuh Malaburu dengan sekali tancapan. Tidak boleh dicabut lagi, tidak boleh ditujah atau dihunus 2 kali, cukup sekali. Kalau dicabut, dia akan hidup kembali. Kita bisa binasa atau kalah. Tapi kalau sudah tancap, tidak dicabut lagi, dia akan mati. Oh iya. Jadi memang ada makhluk mitologi juga. Iya, makhluk mitologi. Nah, tapi untuk sejauh ini ada nggak cerita-cerita masyarakat sekitar sini pernah ketemu gitu, Pak? Banyak sekali. Oh, pernah? Banyak sekali. Banyak sekali, dan saat ini juga masih ada. Masih ditemukan. Misalnya seperti kalau kita di kebun, mungkin agak takabur atau kurang suci atau apa, mereka datang. Pertama itu bentuk seperti angin. Yang kedua, cirinya itu rumah pondok itu seperti gempa, digoyang-goyang. Tapi ketika itu kita tidak perlu banyak bunyi. Kalau ada parang-parang, kalau ada keris-keris, kalau ada tombak kita siap. Kalau dia masuk, langsung ditancap, kita menang. Mati. Tapi banyak, Pak ya? Banyak. Banyak. Dan yang mati pun ada juga. Oh, yang mati ada juga? Karena kalah tadi. Iya. Nah, ini yang terakhir, ada permainan anak, Pak ya? Sangkocet. Sangkocet. Jadi tari sangkocet ini adalah tari ekspresi kegembiraan ketika petang-petang di negeri Bukit Layang atau negeri para Krio. Mereka berkumpul sebelum mandi ke sungai, mereka menari. Nah, menarinya tari sangkocet. Ini salah satu, setiap penari itu terdiri 3 orang dengan kaki berseling ke belakang. Kaki berseling ke belakang sambil bertepuk tangan, kemudian ya loncat-loncat. Ya, tari ini filosofinya ketahanan kaki, ketahanan pikiran, dan kesatuan kelompok kecil dalam menghadapi persoalan hidup selama di Bukit Layang. Oh iya, jadi memang sangkocet. Bukan cuma sekedar permainan, Pak ya, ada artinya. Ada artinya. Nah, ini selanjutnya Pak David selaku kepala dari Sanggar Seni gitu kan, pasti kan paham tentang kesenian gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sejauh ini sampai sekarang bagaimana sih perkembangan dari kesenian tradisional khususnya di Musirawas Utara? Sejak 2017, apresiasi seni kita itu semakin hari semakin banyak peminat. Oh iya. Selain tari-tarian itu berkembang juga sastra tutur, nandai. Oh, ada nandai juga. Ada talent-talent nandai juga yang kita miliki. Jadi masyarakat sangat senang, sangat apresiasi. Jadi anak-anak ini kalau kita latih, dia datang tepat waktu. Mereka gembira. Jadi setiap waktu ada kesempatan, setiap bulan nanti kita ada malam apresiasi Bukit Layang. Oh iya. Tari-tari, musik-musik tradisional atau sastra-sastra ini bisa hidup kembali dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke. Ini selanjutnya, kalau menurut Pak David sendiri sih, bagaimana sih Pak cara untuk melestarikan kesenian tradisional di daerah kita, khususnya sekarang di Kabupaten Musirawas Utara? Yang pertama, kita tumbuh dulu dengan kecintaan. Iya, benar. Bahwa kita memiliki identitas budaya yang bagus, kisah-kisah kesatriaan, kisah-kisah legenda. Jadi yang pertama itu kita. Yang kedua, kita harus meneliti apa yang kita punya, potensi apa yang kita miliki, keindahan-keindahan alam apa, tulisan-tulisan, artefak, termasuk sejarah-sejarah legenda. Kita himpun dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kita beri apresiasi dengan masyarakat yang minat dengan seni dan budaya ini, seperti pembinaan-pembinaan, latihan-latihan. Mungkin dalam sebulan sekali kita ada panggung apresiasi seni dan budaya. Kita kasih hadiah, walaupun hadiah itu kecil, tapi mereka sangat menyenangkan. Ah iya, jadi memang semuanya itu berjalan lancar dengan rasa cinta terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Pak, ini
mengingat bahwa kita sudah memasuki era globalisasi, teknologi di mana-mana, itu kan terkadang di daerah-daerah tertentu ini kebudayaan mulai tergerus. Itu pastinya ada tantangan Pak ya untuk melestarikan. Kalau menurut Bapak sendiri sejauh ini apa sih Pak tantangan yang sering dialami gitu? Yang pertama ya memang adalah media atau gadget. Gadget ini kan jadi tantangan. Di salah satu memang menghanyutkan anak-anak. Tapi di salah satu lagi lewat gadget ini anak-anak bisa menciptakan ekspresi mereka, bisa menciptakan lagu, kemudian bisa menghasilkan gerak-gerakan, nyanyian, cerita musik dan lain-lain sebagainya lewat media itu. Iya. Jadi memang terkadang tidak hanya hal negatif aja Pak, ada hal-hal positif. Oke, terima kasih Pak David sudah memberikan waktunya. Kita sudah berbincang-bincang mengenai kesenian tradisional yang akan ditampilkan di festival kali ini. Dan pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan kesenian tradisional yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Art Gallery Gerunggang. Doakan saja di umurku panjang. Oi nenek mamak kapungko, awak disuruh mak raja ngundang 7 negeri dulu, ngundang 7 negeri Dele dalam rangka penobatan Kriya Gonjong, penguasa negeri Alas Senapal. Pada bulan purnama 17 di atas, penobatan Kriya Gonjong sebagai penguasa negeri Alas Napal. Cecalik rimboh bermata sipit berjari lentik, berilir mudik, ujung pandang, ujung pematang, ujung petang, tanah tegali rebo pukang, suara kecicit burung, gemericik telun rimbo, badan kecik nyenyali rajo. Aduh rasonyo ibo awak kecik teraso lalo, jangan ditombak takutnya luko, jangan diinjak takutnya berdoso, jangan diluko takutnya binaso, jangan nyobai gendang mak rajo. Berbaswa. Puja puji kepada Sang Hyang Penguasa Jagat.
Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Argo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om
Kisah kesatria tiga bersaudara, Kriyo Gonjong, Kriyo Peniking, dan Raden Kecik dalam menegakkan kejayaan bumi Bukit Layang untuk bertahan hidup sejak hijrah dari negeri Rena Sekalawi, negeri Empat Betulai. Puk gendang, kelerek gendang, kelintang mendang, kuala gendang, kuala burung, ruak ruayan, gak tung, kacengot gambreng. Kekerek-kerek kunang-kunang, kalintang mendang, kuala bulan, kuala burung, ruak ruayan, gak cetur, burung ketule. Cit kecicit kuala gurung, gegirik beirik-irik, gak cit kacengot gambreng. Kacengot gambreng. Rap bederap daun teretang, ketiga daun geriji. Berderap arai nak petang, ketiga kita harus pergi.
cendak menge. Tang dukung mata satu satu. Sang kocen tomo ben. Nah pemirsa, setelah tadi berbagai macam penampilan kesenian tradisional khas Musirawas Utara yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Art Galeri Gurunggang dalam rangka mengisi acara Festival Kesenian Kebudayaan Sumatera Selatan. Dan juga ini merupakan penghujung dari perjumpaan kita di episode kita kali ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.